Ya, selepas didatangkannya player yang dikatakan sebagai player termahal di Liga Super Malaysia ataupun di Johor Darul Takzim, yaitu Jalil Elias. Nah, apakah ini akan mengubah narasi underdog dari klub Johor Darul Takzim? Ya, kita tahu narasi yang sebelumnya disampaikan oleh TMJ adalah underdog untuk musim 2024. Nah, ulasannya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di GJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga tak bosan-bosan ya. Ini aku coba konsisten di bulan Januari ataupun kedepannya untuk boleh update terus terkait bola sepak Malaysia, khususnya kita sering cakap soal Johor Darul Takzim ya, karena yang memang sering banget mendapatkan berita atau ada info-info yang senantiasa kita ikuti ya di sosial media. Oke, ini aku baca artikelnya dari harimaumalaya.com ya. Kemunculan Jalil Elias bukti underdog ya dalam tanda kutip. JDT tetap di tahap luar biasa. Underdog macam manakah yang dimaksud Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim kepada klub naungannya Johor Darul Takzim ataupun JDT. Di dalam suatu hantaran komen di Instagram klub itu minggu lalu, Baginda mengakui beberapa barisan pemain yang akan keluar selain menyelitkan ianya suatu proses penjimatan. Sehingga harga tiket tuan rumah dijual dengan harga serendah 10 ringgit Malaysia demi menggalakkan kehadiran penyokong ke stadium. Namun begitu, klub lain tetap tidak boleh cepat selesai memikirkan kenyataan tersebut. Nilaikan saja kelogikan kata-kata itu, melihatkan kegemilangan pasukan JDT sepanjang sedekat ini. Nah, aku juga sudah cakap sebelumnya ya, kenapa akhirnya muncul narasi underdog dari Tunku Mahkota Johor, karena memang musim ini JDT akan melakukan penghematan sampai 40% ya daripada pengeluaran sebelumnya. Dengan hal itu kita tahu Diogo tidak diperpanjang, sekaligus kalau tak silap tuh retire. Kemudian ada Leandro Velasquez ya, player yang senantiasa mengisi lini tengah JDT juga dilepas. Kemudian Safawi Rashid, Ahya Rashid, Syafiq Ahmad ya, dan banyak beberapa nama lain ya, dan mungkin akan ada nama-nama lagi itu dipinjamkan, yaitu pasti juga akan menguras ataupun mengurangi operasional. Belum lagi juru latihnya juga keluar, kemudian ada asistennya juga kalau tak silap ya, jadi ataupun staff-staff juga. Jadi memang banyak ya, ini mungkin ada perampingan untuk operasional dari Johor Darul Takzim gitu. Nah, selepas itu keluar narasi underdog. Tapi ketika diperkenalkannya Jalil Elias, yang kita tahu juga Jalil Elias itu sudah lama berkontak dengan JDT dan sudah tahulah bahwa akan join dengan Johor Darul Takzim. Nah, apakah ini status underdog ini masih relevan ya? Kita lanjut ya. Ternyata klub yang telah mengungguli Liga Super selama 10 tahun berturut-turut serta menjulang Piala AFC pada tahun 2015 itu telah menjangkau langkah yang lebih pantas daripada pasukan lain. Ya, ini luar biasa ya, 10 juara berturut-turut. Mungkin di Eropa pun kalau kita tengok, mencari klub yang benar-benar sedominan itu tidak terlalu banyak. Mungkin kita langsung mengarahkan ke Jerman ya, karena di situ ada klub yang namanya Bayern Munchen yang sudah mendominasi dari tahun ke tahun. Kalau tak silap sampai 11 kali berturut-turut ya kalau tak silap ya. Jadi mungkin itu ya, makanya disebut Liga Petani gitu. Dan JDT boleh melakukan itu di Malaysia ya, sudah 10. Apakah ini akan berlanjut ke 11? Ini menarik untuk kita ikuti. Buktinya semalam pasukan itu telah mengumumkan bahwa pemain tengah Jalil Elias setelah secara resmi menandatangani kontrak bersama klub itu. Nah, ini ada kaitannya dengan didatangkannya Jalil Elias ya. Ianya sekaligus merupakan pemain impor termahal yang pernah dibeli dengan harga mencecah 15,2 juta ya. Nah, kayaknya nggak dibeli ya. Kalau tak silap ini kayaknya free transfer ya. Ini mungkin gaji atau market value-nya aku tak tahu ini, maksudnya 15 juta ringgit Malaysia ya. Hadirnya yang bagi ganti pemain import lain Diogo Luisanto dan juga Leandro Velasquez, boleh percayakah ini tindakan sebuah pasukan underdog ya? Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain belum jadi underdog ya, tapi mungkin dengan secara keseluruhan skuad JDT musim lepas ya, mungkin ini sedikit, mungkin secara rata-rata market value-nya di bawah ya, di bawah dari yang kemarin. Tapi apakah underdog ya? Untuk yang lainnya juga, misalnya Jalil Elias belum datang pun agak sukar ya untuk mengimbangi atau mendekati ya
ya mungkin lebih mudah dibandingkan musim lalu. Tapi dengan adanya Jalil Elias ini nampaknya status underdog ini makin dipertanyakan ya. Penjimatan ini adalah bukti bahwa kenyataan underdog JDT tetap di tahap luar biasa. Jadi walaupun memang ini berbeda dari squad yang kemarin, ada pengurangan dan segala macam. Kalau di-compare dengan klub-klub yang di luar JDT, ya masih berat lah, masih luar biasa. Ramai pemain hebat yang lain difahamkan akan keluar musim ini, antara lain Aidil Zafwan, S. Gunanlan, Ahmad Haswan Bakri, dan juga Adam Nur Asli. Nah ini yang keluar-keluar juga kan memang secara menit bermain sudah kurang mendapatkan menit bermain di JDT ya Pak. Nah ini Aidil Zafwan secara umur juga sudah berumur, dan kalau tak silap akan masuk ke jajaran pelatih ya sebagai asisten atau apa kalau tak silap. Selain itu, seramai pemain akan dipinjamkan keluar seperti Oscar Arribas, Syafiq Ahmad, Syahfawi Rashid, Ahya Rashid, dan juga penjaga gol Hasyik Nasri. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama yang sebenarnya nama-nama besar walaupun jarang mendapatkan menit bermain di JDT ya. Dan tentu aku tak tahu klausulnya, tapi kurang lebih biasanya kalau dipinjamkan itu gajinya akan ditanggung oleh yang meminjam. Entah itu 100%, 100% atau boleh jadi cuma setengah 50%. Tapi dengan dipinjamkannya itu mereka tetap mendapatkan menit bermain dan secara pengeluaran juga bisa berbagi ya, boleh jadi berapa persen daripada gajinya misalnya. Itu akan menjadi win-win solution ya, daripada ditaruh di bangku simpanan gitu yang nanti akhirnya membuat performanya bisa turun atau dan segala macamnya gitu. Jadi mungkin ini sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Johor Darul Ta'zim. Berbekalkan pemain-pemain yang masih ingin dan dipilih untuk kekal bersama JDT, barangkali juga semua ini adalah suatu langkah untuk membuktikan bahwa klub itu tetap akan dapat mengkekalkan tahta di dalam carta liga meskipun dengan keluarnya bintang-bintang hebat. Jumlah pemain yang akan dibawa masuk mungkin tidak seramai yang bakal keluar. Berusia 27 tahun, Jalil dipercaya akan menjadi penguat benteng pertahanan sekaligus menambah asakan sengit di dalam pasukan itu. Karena kita tahu ya, Jalil Elias ini posisinya DMF bisa, CMF bisa, dan RMF juga bisa. Jadi kita tunggu saja nanti role yang akan dimainkan oleh Jalil Elias di Johor Darul Ta'zim di bawah Bidoglio ini seperti apa. Sebelum ini Jalil beraksi bersama klub dari Argentina, San Lorenzo de Almagro. Sebagai rekod, Jalil sempat menghadiahkan 5 jaringan gol serta 3 bantuan gol ataupun assist selama 117 kemunculan beliau dalam hampir genap 3 tahun bersama klub tersebut. Aksi pertama beliau tahun ini dapat disaksikan sewaktu perlawanan persahabatan Sia menentang Malaysia pada Isnin hadapan, seminggu sebelum perlawanan pertama skuad kebangsaan di Piala Asia 2023. Selain Jalil, JDT bakal menerima kehadiran pemain bek kanan Azam Azmi setelah lebih 4 tahun beliau bersama Terengganu FC. Nah inilah ya underdognya JDT musim 2024. Apakah ini akan memudahkan klub-klub lain ya untuk mengkudeta JDT mendapatkan gelar ke-11 Liga Super Malaysia tahun 2024? Menurut saya masih akan sangat sukar untuk klub-klub lain untuk mengalahkan dominasi JDT di tahun 2024. Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Nah mungkin itu dulu video kali ini karena ini tinggal sejam lagi untuk perlawanan Indonesia melawan Libya. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih kalau ada kesilapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.